Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik sahabat manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, dan diberi rizki yang berlimpah, yang halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya di dunia ya, dan dilindungi Allah dari siksa di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan kajian kita dalam kitab Fathul Mu'in ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa yuqtalu, dan dibunuh ail muslimul mukallafut tahiru, yaitu seorang muslim yang mukallaf, yang suci, dibunuh ya. Haddan bidarbi unukihi, dengan memenggal kepalanya sebagai haddan atau sebagai hukuman. In akhrajaha, ketika dia mengeluarkan waktu sholatnya itu, al-maktubati, yaitu sholat yang dipardukan, amidan, secara sengaja, an waktu jam'in, dari waktu yang dapat digunakan menjamak, laha, bagi dia bagi sholat itu ya. In kana kaslan, jika ia merasa malas, ma'i'tiqadi wujubiha, yang disertai dengan keyakinan terhadap kewajibannya, artinya dia masih meyakini kalau sholat itu wajib ya, tapi dia malas melakukan sholatnya. Nah, illam yatub, kalau ia tidak bertobat setelah ba'dal istitabati, setelah disuruh ya. Nah, wala nadbil istitabati, dan jika mengikuti pendapat yang menghukumi sunnah untuk memerintahkannya taubat, maka la yadmanu man qatalahu, maka tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuhnya qabla taubati, sebelum ia tobat. Lakinnahu ya'thamu, namun hukumannya berdosa ya. Wa yuqtalu kufran, dan dibunuh dengan status kafir. In tarukaha jahidan, apabila ia meninggalkan sholat sebab menentang, jahidannya sebab menentang. Apa penentang apa? Wujubaha, dari kewajiban sholat itu. Jadi apabila dia tidak sholatnya karena menentang, karena merasa sholat itu tidak wajib, maka dia statusnya dibunuh dengan keadaan kufur ya. A'udzubillahi min dzalik. Fala yugsalu, maka ia tidak boleh dimandikan, wala yusalla alaih, dan tidak boleh disolati juga ya. Jadi kita bedah dulu ya. Nah, di sini kata musannif Syekh Zainuddin Al-Maribari dalam kitab ini, kalau ada seseorang yang meninggalkan sholat sekitar waktu jamak, misalkan dari zuhur dia nggak sholat, asar pun dia nggak sholat, sampai mau maghrib dia masih tidak sholat, nah maka dia harus dibunuh ya, dibunuh, tapi statusnya dia dalam keadaan masih muslim, karena dia meninggalkan sholatnya karena malas ya. Tapi berbeda halnya dengan orang yang meninggalkan sholatnya itu karena mengingkari, karena merasa bahwa sholat itu tidak wajib bagi dia. Nah, maka dia statusnya dalam keadaan kufur, dan sudah kufur itu tidak boleh dimandikan jenazahnya, tidak boleh juga disolati ya jenazahnya. Nah, tentunya ada hal-halnya ya, ada empat persyaratan untuk membunuhnya ya, untuk membunuh orang yang tidak sholat. Jadi tidak semena-mena kita harus membunuh, karena
Di negara kita memang negara Pancasila, tetapi kalau di negara-negara Arab sana yang hukum Islam, berasaskan hukum Islam, peraturan ini berlaku ya, kayak di Saudi Arabia. Kalau di sini tidak berlaku karena kita itu NKRI ya, Pancasila ya. Nah, kalau di sana itu berlaku, tapi dengan catatan dengan 4 syarat ya. Pertama apa? Syaratnya itu untuk dibunuh itu ada 4 syarat. Jadi tidak semena-mena harus dibunuh gitu ya, langsung dibunuh, nggak bisa. Karena harus ada aturan-aturannya ya. Nah, apabila dia malas, misalkan nggak mau melakukan sholat karena malas atau karena sibuk, itu yang harus membunuhnya itu bukan masyarakatnya, bukan. Tapi harus diperintahkan oleh pemerintah dan ada undang-undangnya. Yang membunuhnya mahal gojo ya, beda lagi. Jadi pemerintah ya yang melakukannya itu ya, tidak boleh langsung dari masyarakat Arab langsung dibunuh oleh dia, tidak bisa. Terus yang kedua, disuruh tobat dulu. Disuruh tobat dulu. Kalau misalkan dia sudah disuruh tobat tetap tidak mau melakukan sholat, tidak mau mengqadha sholatnya, maka dibunuhlah ia ya. Terus yang ketiga, ninggalinnya tanpa ada alasan atau tanpa ada uzur gitu ya. Kan uzur itu kalau di Safinatun Najah ya, yang karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu, ada uzur sholat itu an-naumu wan nisyan ya. Ketika tidur dan lupa. Kalau tidur tidak apa-apa, lupa juga tidak apa-apa karena itu uzur ya. Misalkan kita jam 11 tidur, bangun-bangun habis asar nih jam 4, berarti kita nggak sholat zuhur, maka itu termasuknya nggak sholat karena uzur, karena ketiduran gitu ya. Tapi dengan catatan sebelum azan ya, misalkan jam 11. Tapi kalau sesudah azan kita tidurnya, misalkan tidur jam 1 belum sholat, terus kita tidur bangun-bangun jam 4, maka itu bukan uzur namanya, itu disengaja ya, itu disengaja. Kenapa? Sebelum tidur enggak sholat dulu gitu ya. Tapi kalau kita jam 11 tidurnya, bangun bablas sampai jam 4, maka itu tidak disengaja. Nah, dan yang terakhir, sholat yang ditinggalinnya itu sampai keluar waktu jamaah. Contohnya, dia nggak sholat zuhur, terus asar juga dia nggak sholat, sampai mau maghrib dia masih nggak sholat ya. Nah, udah disuruh tobat, tidak mau juga, maka itu pemerintah boleh membunuhnya ya. Itu buat orang yang malas yang masih meyakini bahwa sholat itu wajib ya. Tapi kalau orang yang tidak meyakini sholat itu wajib, alias dia menentang tentang kewajiban Allah, maka dia dibunuhnya dalam status kafir ya. Dan sesudah dibunuh, mayatnya itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati ya. Karena masuknya ke orang yang hina ya. Kalau kita kaitkan dengan kitab Safinatun Najah ya, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani itu, nah kitab Fathul Muin ini karangan Syekh Jainuddin Al-Maribari dikaitkan dengan kitab Safinah. Ini ada hubungannya. Nah, di Safinah itu ada makhluk hidup yang muhtaram dan ghair muhtaram ya. Nah, kalau muhtaram itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi yang mulia itu darahnya dan jiwanya tidak boleh diganggu. Misalkan ada seseorang hamba yang memang soleh, suka mengaji, sholat, tidak pernah tinggal gitu ya. Maka darah dan jiwanya tidak boleh kita menganiaya dia gitu ya. Karena dia termasuk muhtaram ya. Termasuk muhtaram. Kalau kita menganiaya dia, maka kita pasti akan mendapat hukuman nanti di akhirat ya. Wa qad syatama hada wa qadhafa hada wa kalama hada, itu hadis Rasul menyebutkan bahwa nanti di hari kiamat bakal ada hari pembalasan. Apa yang telah kita lakukan, misalkan kita pukul dia atau kita bunuh dia, maka nanti di akhirat bakal ada pembalasannya. Itu buat makhluk muhtaram ya, atau yang dimuliakan. Ada lagi makhluk ghair muhtaram. Kalau makhluk ghair muhtaram ini tidak dimuliakan oleh Allah, alias tidak punya hak asasi manusia lah kalau zaman sekarang itu sebutannya ya. Dan darah dan jiwanya juga halal.
buat kita ya. Apa aja tuh? Ada 6. Yang pertama al-kafirul harabi, itu kafir musuh ya. Kafir musuh yang memusuhi Islam ya. Misalkan kita ada kafir harabi ya, kafir di negeri kita ada kafir yang memusuhi Islam. Misalkan dia itu benci sama muslim, dia itu benci sama peraturan-peraturan Islam, maka kita boleh memeranginya, kita boleh membunuhnya ya, karena itu masuknya kafir harabi. Contohnya dulu zaman perang Kanjeng Rasul, perang Badar, perang Uhud ya, memerangi kaum kafir, karena kafir itu mereka kafir harabi, kafir musuh ya. Berbeda dengan kafir zimmi. Kalau kafir zimmi, kafir yang memang saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama. Misalkan di negara kita atau di kampung kita ada orang kafir, misalkan orang yang bukan Islam, tapi dia menghargai, menghormati dalam peribadahan, dalam adab-adab juga, semua menghormati, maka itu tidak boleh kita bunuh ya, tidak boleh. Ya, kita harus baik juga sama dia ya. Kalau kafir zimmi ya, berbeda dengan kafir harabi ya. Yang kedua apa? Makhluk ghairul muhtaram itu wal hinziru, yaitu babi ya, babi ya. Babi itu boleh kita bunuh, boleh ya. Yang ketiga al-kalbul aqur, yaitu anjing yang galak. Anjing yang galak yang selalu melukai manusia itu boleh kita bunuh ya. Boleh kita bunuh, darahnya halal ya. Dan yang keempat wazanil muhsan, orang yang berzina, zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Zina muhsan itu adalah orang yang sudah menikah tapi dia masih berzina gitu ya, masih berzina. Berbeda dengan orang yang masih bujang atau perawan berzina ya, hukumannya misalkan dicambuk atau dirajam gitu ya. Kalau yang zina muhsan kan zaman Rasul juga harus dirajam sampai mati. Jadi darahnya itu halal ya. Halal untuk dibunuh gitu. Nah, yang kelima murtad ya, murtad alias keluar Islamnya. Kalau keluar Islam itu tidak ada jaminan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jaminan Allah dan Rasulnya, karena dia sudah terkeluar dari Islam gitu ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah waman taraka shalah, yaitu orang yang meninggalkan sholat. Jadi sangat berhubungan antara kitab Safinah dengan Fathul Muin ini, sama-sama kitab fikih tetapi beda pengarangnya. Cuman dalam konteks ini itu ada keterkaitan, ada hubungan. Memang orang yang meninggalkan sholat itu dalam kacamata hukum Islam itu dia sudah tidak mulia lagi gitu ya. Harus dibunuh kalau menurut hukum agama ya. Kalau menurut hukum agama, tapi kan kita tidak bisa karena kita itu NKRI ya. Kita Pancasila, tidak bisa seperti itu ya. Nah, itu dari mana dalilnya? Dari mana? Bukan kata ulama, tapi dari Kanjeng Rasul sendiri ya. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, atau nama aslinya itu Abdullah bin Umar bin Khattab ya. Ada hadis Nabi yang menegaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga manusia itu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi wa anna muhammadar rasulullah, bahwa sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Bukan cuma bersaksi saja, tapi wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan menunaikan zakat. Fa iza fa'alu dzalik, apabila orang-orang tersebut sudah melakukan seperti itu, ya sudah melakukan syahadat, sudah melakukan mendirikan sholat, sudah menunaikan zakat, maka as-sawmuni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka terperihalalah jiwanya ya, dima'ahum wa amwalahum, dan hartanya, illa bihaqqil Islam, dengan hak-hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan hisabnya Allah ta'ala. Nah. Jadi pamin hukukil Islam, dan dari sebagian hak-haknya Islam itu yaitu fi'lul wajibat, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan, apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, termasuk sholat.
Pamang tarokal wajibati, barang siapa yang meninggalkan kewajiban, jaza qatluhu, maka bolehlah untuk dibunuh, gitu ya. Nah, jadi sholat itu kan kewajibannya, kewajiban dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menentang sebagai hamba Allah, kita tidak mau sholat karena kita menentang, bukan karena malas, maka boleh, darahnya halal untuk dibunuh, ya. Terus ada lagi hadis Nabi yang menyebutkan la tatrukis sholata muta'ammidatan fa inna man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at min hudimmatullahi wa rasulih. La tatrukis sholah, janganlah kau tinggalkan sholah muta'ammidan, dengan sengaja. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan, maka sesungguhnya bagi barang siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dimmatullahi wa rasulih, maka dia telah terlepas dari jaminan Allah dan Rasulnya, ya, baik jiwanya maupun darahnya. Nah, itu sudah terlepas dari jaminan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Nah, itu hadis yang kedua yang menegaskan bahwa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, dan hadis yang ketiga ini adalah istahaqqa bihinna zimmatullahi kana lahu ahdun indallah. Khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal ibad. Salat 5 waktu itu diwajibkan oleh Allah 'alal ibad, kepada hambanya. Paman jaa bihinna, barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu itu, walam yudayyihunna, dan tidak meremehkan kewajiban sholat 5 waktu itu, istahaqqa bihinna, maka dia berhak apa? Mendapat zimmatullah. Nah, mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala, ya, alias mulia, ya, orangnya gitu. Karena lahu ahdun, dia punya garansi atau jaminannya indallah, di sisi Allah, wa ayyudkhilahul jannah, dan akan dimasukkan oleh Allah kepada orang yang suka mengerjakan sholat, yaitu al jannah, surga, ya. Nah, wa man lam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu itu, wa dayyihunna, dan meremehkan sholat 5 waktu itu, lam yastahiq, maka dia tidak berhak zimmatullah, untuk mendapat jaminan Allah, wa bari'a minhu, dan perjanjian ikatan dengan Allah, ahdallah, ya. Gitu. Jadi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu tidak mendapat jaminan dan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di akhirat nanti kita tidak meminta janji Allah tersebut, kita tidak bisa meminta karena kita tidak sholat 5 waktu. Kalau yang sholat 5 waktu itu ada jaminan Allah dan Rasulnya. Dan hadisnya juga sahih. Ketika kita menjalankan perintah Allah itu, yang sholat 5 waktu tidak tertinggal dan tidak mengenteng-entengkannya, terus dengan hukum-hukum syara'nya sesuai ilmu fikih, benar, sah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat jaminan Allah dan Rasulnya nanti di hari kiamat. Dan kita berhak untuk meminta jaminan tersebut, yaitu ayyudkhilahu al-jannah, bakal dimasukkan ke surganya Allah Ta'ala, ya. Baik, sampai segitu dulu pertemuan kita. Apabila ada salah saya penerangan, maka itu murni kebodohan saya, dan apabila itu benar, maka ilmu itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan saya, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.